Kemudian materi selanjutnya yaitu gangguan berbahasa autisme 1. Pengertian autisme menurut Ihsan yaitu autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir maupun masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas, dan minat yang obsesif. Nah, sedangkan menurut pendapat lain, autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Nah, jadi dapat disimpulkan autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang dapat mengganggu kemampuan berkomunikasi dan interaksi pada anak. Seperti itu. Kemudian gangguan berbahasa pada autisme. Penderita autisme mengalami gangguan dan kesulitan dalam berbicara maupun kegiatan berbahasa lainnya. Menurut Koswara dan Rahmawati, terdapat masalah dalam belajar, yaitu yang pertama komunikasi, kemudian interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu perilaku. Nah, biasanya anak normal itu akan menerima ujaran pertama itu pada usia beberapa bulan. Namun pada penderita autisme ini dia akan menerima ujaran pertama itu saat 1 tahun atau lebih. Nah, biasanya juga penderita autisme ini akan membisu hingga 5 tahun. Kemudian atau dia juga hanya bisa membeo, menirukan ujaran yang diucapkan oleh orang lain. Kemudian deteksi gejala pada autisme dan pengobatannya. Menurut Winarno, tanda-tanda atau gejala utama autisme tampak paling menonjol dan jelas yaitu ketika anak berusia di bawah 3 tahun atau balita. Nah, tanda-tanda tersebut adalah tidak pernah menunjuk dengan pada usia 1 tahun. Kemudian yang kedua, tidak mengoceh pada usia sekitar 1,5 tahun. Yang ketiga, tidak pernah mengucapkan 2 kata pada usia 2 tahun. Kemudian yang keempat, kemampuan berbahasa dapat hilang setiap saat. Yang kelima, tidak pernah berpura-pura bermain dan tidak bereaksi ketika dipanggil namanya. Dan keenam, tidak acuh dengan hal lain. Ketujuh, mengulang-ulang gerakan badan atau anggota tubuh. Kemudian, perhatian hanya fokus terhadap satu objek saja. Kemudian juga biasanya menolak keras perubahan terhadap hal yang bersifat rutin, misalnya itu mencuci tangan sebelum makan atau mungkin melakukan hal-hal rutin lainnya. Kemudian sangat peka terhadap tekstur dan juga bau. Nah, pengobatannya itu ada beberapa terapi, yaitu metode terapi bagi penderita autisme adalah terapi perilaku dan komunikasi baik verbal maupun non-verbal, seperti terapi bicara, terapi okupasi, terapi visual, dan lain-lain. Kemudian juga bisa dengan obat-obatan seperti obat antipsikotik untuk mengatasi perilaku, kemudian obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang, kemudian juga antidepresan untuk mengatasi depresi, dan melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, kemudian pencegahan autis sejak dalam kandungan yang dilakukan biasanya pada ibu hamil, yaitu yang pertama lakukan kontrol kehamilan atau pemeriksaan prenatal selama kehamilan secara konsisten dan rutin. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan atau cek darah untuk mengetahui ibu hamil pernah atau tidak atau sedang terpapar infeksi virus TORCH atau toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes, atau hepatitis. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi makanan bernutrisi dan bergizi yang seimbang seperti sayuran hijau, buah-buahan, daging, ikan, telur, dan juga biji-bijian, serta susu untuk ibu hamil. Kemudian yang keempat, hindari stres dan berpikir secara keras,
selama masa kehamilan. Kemudian yang kelima, mengonsumsi suplemen atau vitamin prenatal yang disiapkan oleh dokter kandungan dengan teratur. Kemudian juga cukup minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian menjaga gaya hidup, istirahat yang cukup, terus menjaga kesehatan, terus juga hindari untuk terpapar rokok. Kemudian melakukan olahraga ringan, terus juga selalu menjaga kebersihan, dan juga selalu cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa anak autisme melalui musik dan bernyanyi. Nah, terapi musik ini membantu anak meningkatkan kemampuan bicara, terutama yang melibatkan konseptualitas, terus simbolis, dan juga pemahaman. Menurut para ahli, musik diproses di kedua belah otak. Oleh karena itu, terapi musik bisa membantu anak autis meningkatkan fungsi kognitif dan keterampilan bahasa mereka. Nah, tujuan dari terapi musik itu ada meningkatkan perkembangan emosi sosial anak, kemudian membantu komunikasi verbal dan nonverbal, dan juga mendorong pemenuhan emosi pada anak. Kemudian selanjutnya, optimalisasi penyembuhan dengan berbagai teknik dan strategi bagi penderita autisme. Yang pertama itu terapi wicara. Sebagian besar anak dengan autisme mengalami kesulitan berbicara. Pada kasus lain, mereka bisa berbicara tapi tidak mampu berinteraksi atau berkomunikasi secara normal dengan orang lain. Kemudian yang kedua, terapi okupasi. Terapi digunakan untuk memperbaiki perkembangan motorik halus pada anak dengan autis yang memang banyak mengalami kesulitan atau keterlambatan. Kemudian ada terapi perilaku. Umumnya anak-anak dengan autis merasa sangat sensitif kepada cahaya, suara, dan sentuhan. Ahli terapi akan membantu untuk menemukan latar belakang perilaku tersebut untuk kemudian memberikan solusi secara spesifik kepada anak. Kemudian terapi pendidikan. Program ini melibatkan tim pakar yang menerapkan beragam aktivitas yang meningkatkan kemampuan komunikasi, sosial, dan tingkah lakunya. Umumnya anak dengan autis dengan perkembangan dengan program pendidikan yang terarah dan terstruktur dengan baik. Kemudian juga anak autisme saat berada di dalam keluarganya atau di rumah itu bukan berarti anak tersebut tidak boleh melakukan aktivitas seperti aktivitas sehari-hari keluarganya. Nah, harusnya atau lebih baik malah mengikut sertakan anak tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat dikembangkan di rumah bersama anggota keluarga, yaitu yang pertama, hindari memaksa anak. Jangan memaksa anak untuk yang pertama yaitu hindari memaksa anak, karena anak autisme itu tidak bisa dengan mudah atau menunjuk barang yang dia inginkan atau mengutarakan apa yang dia inginkan. Jadi jangan pernah memaksa anak yang menderita autis ini. Kemudian jauhkan anak dari contoh perilaku kasar. Nah, karena anak autisme cenderung akan meniru perilaku yang dia lihat atau yang dia dengar, seperti itu. Kemudian buatlah jadwal kegiatan yang dapat diikuti anak secara rutin untuk membiasakannya beralih dari satu kegiatan yang lainnya. Jadi anak itu bisa secara terstruktur dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian yang keempat, biarkan dia tetap memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu menyendiri. Jadi
tetap disediakan waktu untuk anak agar bisa menikmati, biarkan dia tetap memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu sendiri. Jadi tetap sediakan waktu untuk anak agar anak bisa mengolah dirinya sendiri, atau mungkin juga menikmati waktu untuk sendiri seperti itu. Kemudian ada penanganan alternatif untuk anak autisme. Terdapat beberapa mode alternatif lain yang dapat dicoba untuk menangani autisme, yaitu yang pertama akupuntur. Meski belum terbukti efektif, namun akupuntur kadang digunakan sebagai perawatan menunjang dalam mengurangi gejala autisme. Kemudian pola makan, meskipun belum terbukti secara medis, namun sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung zat adiktif seperti bahan pengawet dalam pola makan anak. Kemudian terapi berbasis sensor, berdasarkan pada teori bahwa anak dengan autisme ini mengalami gangguan memproses rangsangan seperti suara dan sentuhan. Tetapi ini bertujuan untuk membantu penderita autisme dalam mengatur informasi yang diterima dari sensor-sensor tubuhnya. Kemudian ada terapi kreatif. Terapi seperti musik dan seni dapat mengurangi sensitivitas anak terhadap rangsangan bunyi dan sentuhan. Sekian.